好，好，我这堂课已经上完了，pelajaran 3 sudah saya selesai saya ajarkan. Nah, yang selanjutnya, 这个很重要, yang selanjutnya sangat penting sekali, karena saya akan memberi tugas. 我会给你们作业，要请注意哦，harus perhatikan. Nah, tugasnya menulis. Nah, menulis apa aja? Gampang kok, tugasnya gampang sekali. Karena jika ingin belajar menulis, ya harus menulis, benar tidak? 对吧？好，刚才guratan yang pertama, guratan horizontal. Nah, guratan horizontal itu selalu ditulis dari kiri ke kanan. Nah, seperti tulisan I. Nah, ini tugasnya. Nanti saya akan upload filenya dalam PDF. Nah, boleh kalian, siswa sekalian, untuk menulisnya menjadi PR di rumah. Nah, ditulis, kemudian nanti dikirimkan lagi ke saya. Jadi saya lihat tulisannya sudah benar atau belum. Nah, ditulis heng itu dari kiri ke kanan. Dan harus ditulis di tengah. Nah, kita lihat kotak yang ini, bentuknya ada 1 kotak besar dan 4 kotak kecil. Ya kan? Satu kotak besar dan 1 kotak kecil. Dan tulisannya harus tulis di tengah. Dan tidak boleh kepanjangan, ini kepanjangan jadi salah ya. Nah, mengenai tulisnya di mana? Lebih bagus jika tapi kalau memungkinkan nggak untuk siswa sekalian untuk ngeprint nanti file yang saya kasih, bisa ya? Biasanya buku teksnya dapatnya gimana? Atau boleh juga sih. Iya sih. Mau boleh juga beli sih. Beli buku kotak-kotak seperti ini ada sih di toko buku tuh banyak. Nah, sebenarnya lebih gampangnya itu langsung di print aja. Maksudnya nanti file yang saya kirim ini bisa di print dan bisa langsung ditulis. Nah, seperti ini loh. Tulis dengan pensil. Tapi lebih bagus sih tulis dengan pensil. Soalnya nanti kalau kita memang ingin menulis kan kebanyakan pakai pensil, bukan pakai komputer. Nanti hari Minggu pada ke tatap muka langsung nggak di KDEI? Nah, kalau mau ditulis di buku, terus di foto juga boleh. Nah, daripada nanti ada yang tidak hadir, terus ada yang hadir, mending
beli buku tulis kotak-kotak, kan ada ya di sekitar rumah ya. Nanti yang hadir saya minta panitia untuk mengeprintkan filenya. Nanti tulisnya di file aja. Nanti setelah ditulis, tugasnya telah diselesaikan, boleh difoto dan kemudian di-upload di Facebook aja, dikirim ke inbox saya. Ya. Nanti bagi yang hadir hari Minggu, nanti saya minta panitia untuk mengeprintkan file yang saya kirim nanti. Nah, bagi siswa yang tidak dapat hadir, boleh beli buku yang kotak-kotak. Ya, di toko buku sekitar di seluruh Taiwan ada kok. Linknya yang diklik, yang di atas ya, jangan klik yang gambar di bawah. Kalau mau bikin lewat, terus kalau misalnya bikin lewat Excel, kamu ngeprintnya gimana? Mending kalau misalnya mau ngeprint langsung ngeprint file ini aja. Benar nggak? Oh. Nah, jika tidak bisa beli buku, nah ada opsi yang ketiga ya. Jika tidak bisa hadir hari Minggu, itu yang pertama. Dan juga tidak bisa beli buku misalnya, mungkin nggak gampang cari toko buku misalnya. Nah, ada opsi yang ketiga, tulis pakai laptop. Nah, kayak saya ini nih. Tulis seperti ini, pakai mouse. Jadi filenya tetap pakai file saya, kemudian ditulis pakai program Paint. Pakai program Paint. Ya, di foto aja. Atau misalnya tidak bisa beli buku misalnya ya. Nah, tidak bisa beli buku. Nah, kalau menulis di komputer kayaknya susah deh. Mending gambar kotak sendiri. Tapi agak capek, tapi gambar kotak sendiri. Nah, gambar kotak yang seperti ini. Ya, gambar kotak-kotak seperti ini. Kotak yang seperti ini gambarnya seperti ini aja. Nah, kotaknya digambar pakai penggaris. Gini saja. Nah, kotaknya mungkin bisa digambar pakai warna merah. Nah, nulisnya pakai warna hitam. Misalnya kotaknya saya gambar seperti ini. Kotaknya gambar seperti ini. Ya, di sini ada 2 kotak. Nah, saya gambar seperti ini. Nah, terus saya tulis tulisannya pakai warna hitam. Misalnya I gitu loh. Bisa? Oh, 很好的问题, pertanyaan bagus sekali. Nah, mau beli buku itu namanya apa? 田字格, namanya 田字格.
田字格写字部。田字格写字部. Jadi boleh bilang ke penjualnya, saya mau beli 田字格写字部. Nanti pasti ditunjukkan, ini di mana, terus boleh pilih-pilih sendiri. Di 7-Eleven kayaknya nggak ada deh. Kayaknya di toko buku deh. Tian Zi Ge. Tian Zi Ge. Oke, Mak. Hao. Nanti bagi yang dapat file dari saya, nah bisa langsung tulis ya. Nah, ini ada beberapa kotak lagi, tulis. Nah, contoh juga boleh belajar menulis contoh dari karakter yang menggunakan heng. Nah, I1. Nah, di sini juga ada penjelasannya bagaimana menulisnya. Cara penulisannya adalah dari kiri ke kanan, harus tulis lurus dan di tengah-tengah kotak segi 4 di bawah. Ya. Ini ada 30-an lembar. Tapi nanti mungkin setelah di print, setelah dicetak, kira-kira 15 lembar gitu. Ya. Nah, tulisan cara penulisannya adalah menulis garis horizontal yang pertama, kemudian yang di bawah. Nah, garis yang pertama itu lebih pendek dari yang kedua. Nah, jangan tulisnya sama-sama panjang gini ya. Ini salah. Juga tidak boleh terlalu pendek. Ini juga salah. Tidak boleh di samping. Ini juga salah. Tidak boleh di samping kiri. Ini juga salah. Tidak boleh di atas. Ini juga salah. Ya. Harus di tengah-tengah. Nah. Liein. Doktrin bahasa Mandarinnya Liein. Kayaknya 可以吗？它这边有问题吗？然后 ditulis. Nah. Jadi yang di belakang ini, yang kosong-kosong ini juga ditulis ya, Dan kemudian san. Nah, san ini juga sama. Jadi yang pertama dulu. Nah, jika lewat seperti ini salah juga. Harus lebih paling pendek itu yang di tengah dan yang paling panjang itu yang di bawah. Ya. Dan jaraknya harus sama. Maksudnya apa? Kalau nggak sama pri, maksudnya apa?
Nah, ini juga bagus banget pertanyaannya. Ada siswa yang nanya, maksudnya bahasa Mandarin Taiwan dengan yang Cina beda. Nah, yang Taiwan kan menulis karakter tradisional. Nah, yang Cina kan menulis karakter yang simple. Nah, mau belajar yang mana? Ya kan? Memang beda, ya. Nah, saya nanya balik sama siswa sekalian, mau belajar yang mana? Atau mau dua-duanya juga dipelajari? Nah, mau pilih mana? Bagusnya dua-duanya dipelajari sih. Jadi nanti setelah balik ke Indonesia, sebenarnya lebih banyak memakai yang Cina, yang simple. Nah, kalau belajar yang tradisional kan nggak rugi juga. Sebenarnya kalau sudah belajar yang tradisional, mau belajar yang simple, itu gampang sekali. Tapi mau belajar dari simple ke tradisional tuh susah sekali. Jadi, lebih bagus belajar dua-duanya. Nggak mumet sih, sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Sebenarnya tulisan simple itu tidak lebih dari 1000, dan sisanya itu sebenarnya sudah tradisional. Nah, saya juga punya rencana sih mau ngajarin dua-duanya. Jadi nanti dua-duanya juga bisa dipakai di mana aja gitu. Mau ke Singapura bisa dipakai, mau ke Cina bisa dipakai, mau ke Hong Kong bisa dipakai, mau di Taiwan bisa dipakai. Ya kan? Hao. Cuing itu pelafalan. Cuing itu untuk membantu kita membaca. Jadi mempermudah kita untuk membaca tulisan. Cuing itu yang tradisional. Nah, biasa untuk yang tulisan simple itu namanya Hanyu Pinyin. Nah, yang saya pakai ini Hanyu Pinyin. Nah, 最符号的三是这样子，诗 kemudian an, san, san. Tulis sekali lagi. Si, an, san. Ya. Nah, cara yang paling baik untuk belajar menulis Mandarin itu tahu dasarnya dulu. Nah, seperti yang saya ajarkan. Setelah tahu dasarnya dan banyak nulis, nah, itu yang bisa buat kita itu lebih cepat bisa nulis Mandarinnya dan lebih mudah. Karena cara ini mungkin pada awalnya merasa kayaknya kok repot banget ya, banyak banget peraturannya, tapi itu sebenarnya membantu kita untuk menulis nanti untuk tulisan yang lebih rumit. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Untuk tulisan IR yang untuk penulisan uang itu adalah huruf besar atau huruf kapital dari tulisan karakter nomor. Kenapa harus memakai kapital? Karena uang itu dalam penulisan uang itu dalam akuntansi itu sebenarnya lebih diperhatikan. Nah, supaya untuk menghindari ketika kita menulis
nomor atau menulis jumlah dalam mata uang atau jumlah uang itu untuk supaya tidak ada terjadi kesalahan yang gampang. Bisa tidak gampang terjadi kesalahan seperti tulisan iyarsan yang simple seperti ini. Karena tulisannya terlalu mirip, terlalu simple sekali. Jadi sangat gampang sekali terjadi kesalahan. Kopiah, saya sudah lihat kopiah. Iya, jadi tulisan IR ini lebih sulit dari tulisan kapital huruf besar dari nomor yang ada di mata uang itu. Dan ketika kita ingin menulis tulisan misal karakter nomor atau jumlah uang dan pengisian formulir pengiriman uang dan lain-lain yang di bank juga harus menggunakan huruf kapital tulisan IR-san yang kapital. Bagus pertanyaan Liang Kuai, kenapa bukan Er Kuai? Nah, Liang itu menunjukkan jumlah. Er itu menunjukkan urutan. IR-san. Sebelum kita selesai, saya jelaskan dulu ya yang tugas kita ini. Dan selanjutnya su juga ada contohnya. Su itu dari atas ke bawah ya, juga ditulis di tengah ya. Su dari atas ke bawah, lihat panahnya dari atas ke bawah. Ini sudah akan saya jelaskan. Nah, ini juga ditulis. Nah, contohnya adalah shi, gong, dan shang. Shi 10, heng dulu, kemudian su, su, heng, su, heng, su. Nah, ini juga ditulis. Nah, kemudian gong, heng, su, heng. Nah, kenapa tulisan gong ini tidak duanya heng dulu baru su? Kenapa harus heng terus su terus heng? Ada yang bisa menjawab? Heng, su, heng, su, heng, heng, su, heng, heng, su, heng, heng, su, heng, heng, su, heng. Karena yang dibawa sebagai penutup ya, yang menutupi. Heng, su, heng, su, bukan pembatas ya, penutup. Oke,很好. Dan selanjutnya juga dikerjakan, ditulis. Nah, shang ditulisnya seperti apa? Su, heng. Kenapa ditulis su, heng, bukan heng, su? Kenapa? Tahu nggak jawabannya apa? Iya, setiap kota harus diisi penuh ya. Kenapa ditulis su, heng? Kenapa bukan heng, su? Kan peraturannya heng dulu baru su. Ada yang bisa menjawab? Bukan. Karena harus dimulai dari atas dulu baru ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat mana yang lebih penting. Peraturan yang heng dulu atau su
atau peraturan yang dari atas dulu baru bawah. Lebih penting yang dari atas dulu baru ke bawah. Ya, lebih penting peraturan yang dimulai dari atas dulu baru ke bawah. Oke? Jadi, makanya dia harus tulis dulu, su dulu baru keduanya. Dan terakhir. Dan selanjutnya, ini sudah diisi kotaknya, dipenuhin. Nah, selanjutnya pie. Arahnya seperti ini ya, pie. Lebih susah tulis pakai mouse nih. Nah, ini juga diisi. Di foto aja. Di foto saja. Nanti di Kuaha bayarnya mahal lagi. Nah, contoh yang menggunakan pie. 有签、五、年跟做. Nah, ini yang terakhir. Nah, urutan pertama itu pie, kan dari atas dulu kan, baru bawah. Setelah pie, baru shi, pie, ya. Oke. Selanjutnya, ini juga diisi. Nah, selanjutnya siang juga sama pie, su, pie, su. Dari kiri dulu ke kanan, terus kemudian su. Ya. Ini juga diisi. Nian, pie, su, su. Tahu nggak kenapa? Kenapa kok enggak? Pie, dulu, terus baru su. Tahu kenapa nggak? Siapa yang bisa menjawab? Dari kanan kemudian ke kiri. Boleh dikerjakan 2 minggu. Ya, boleh dikerjakan 2 minggu. Nanti 2 minggunya lagi baru dikirim pakai Facebook ke inbox, ya. Karena, nah, seperti karakter Nian ini, coba lihat ada karakter lain nggak yang pernah kita pelajari sebelumnya? Nah, di dalam karakter Nian ini ada karakter apa? Coba tebak. Ya enggak dong. Ayo. Karakter ini coba, di dalam karakter ini ada karakter apa yang kita kenal? Siapa yang bisa nebak? Yang bisa nebak? Bukan. Satu karakter. Bukan guratan, tapi karakter. Ayo. Yang bisa menebak dan yang menjawab pertanyaan, yang menjawab pertama dengan benar akan saya tambah nilainya 3. Nah, di dalam karakter ini ada karakter apa? Nah, di dalam tulisan ini ada tulisan apa? Nah, di dalam tulisan ini ada tulisan apa?
bukan guratan, tapi tulisan, tapi karakter. Di dalam karakter Nian ini ada tulisan apa? Lebih kecil lagi. Lebih kecil dari Qian. Lebih kecil dari Qian. Bukan. Udah nyerah? Bukan. Bukan. Gampang loh. Karakter. Ayo, saya kasih jawabannya. Karakter shi. Lihat nggak? Ada karakter shi di dalam. Ayo. 10. Lihat 10 nggak di dalam? Ya kan? Nah, dari sini saya akan menjelaskan kenapa shi ini ditulis terakhir. Nah, kenapa saya bilang dasar dari penulisan Mandarin itu penting sekali? Karena dari setiap karakter itu memiliki tulisan dasar atau karakter dasar. Nah, dia seperti merajut. Jadi dimulai dari yang paling dasar sampai yang paling rumit. Ya. Nah, nian tulisannya seperti heng, pie heng, heng, su. Dan yang terakhir dia langsung menutupi dengan karakter shi. Oke, jadi lebih gampang diingat. Kadang kita merasa kok aduh susah diingat ya. Karakter Mandarin itu susah banget diingat, dihafal. Sebenarnya karakter Mandarin itu tidak boleh dihafal, tapi harus dimengerti. Nah, cara mengertinya itu dari cara penulisannya dan juga dari gambar atau asal-usul dari tulisan ini. Dari dibalik cerita dari karakter tersebut. Ya, kalau udah tahu dasarnya itu gampang sekali. Ya. Nah, kenapa? Karena dia ada kata shi di dalam. Yes. Ya. Oke, dan yang selanjutnya. Ini juga diisi nanti, yang slide yang ke-28. Nah, yang selanjutnya, zuo. Nah, zuo ini harus ditulis yang di sebelah kiri dulu, bener kan? Sebelah kiri dulu, kemudian yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah ini namanya ren zi bu. Jadi, sebenarnya ini berasal dari kata ren. Zuo itu kerja. Biasanya kerja itu apa? Orang kan? Maka kita menggunakan kata dasar dari ren yang dimiringkan. Nah, ya, 人字部或者人字旁。OK， 这个很简单，先写人。Ya,做。Jadi dia memiliki 人字部。Dan selanjutnya, yang terakhir, habis. Oke, pelajaran kita udah sampai di sini saja. Nah, bagi yang mungkin tadi tidak jelas, mungkin ada yang mungkin suaranya nggak kedengaran, atau mungkin kok tulisannya kacau, timpang tindih. Nah, nanti langsung dilihat di YouTube aja, ya. Ini sudah overtime.
Jadi nanti tugasnya ditulis di rumah dan difoto terus kirim ke inbox saya. Oke? Sip. Nanti saya kirim filenya langsung di Facebook. Selamat malam, Wan An. 再见. Nanti 2 minggu ke depan kita ketemu lagi ya. Sama. Jamnya 1,5 jam. Coba. Wan An. Bye-bye. Nah, bagi yang nggak ikut online, boleh langsung lihat YouTube-nya. Ada kok link YouTube-nya ya. Nanti saya kirim link YouTube-nya yang lengkap dari pertemuan pertama sampai sekarang. Oke, Mak? 好，我们再见哦。拜拜。